dima'in damul haidi wan nifasi wal istihadati, keluar dari faraj kemaluan perempuan itu ada salah satu dima'in, 3 macam darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Yang pertama damul haidi, darah haid, wan nifasi, darah nifas, wal istihadati, darah istihadah. Fal haidu huwa damul khariju fi sinnil haidi wa huwa 9 sinina fa aktsara min farjil mar'ati ala sabili sihhati ay la li'illatin bal lil jibillah. Bermula darah haid itu yaitu darah yang keluar pada perempuan yang sinil haidi tadi wahwa tis'u sinin, usianya, nah Ustaz Saifullah, minimal 9 tahun. Bila bebinian berumur 9 tahun lalu ada keluar darah, nah itu bisa dikatakan sebagai darah haid. Fa'aksara, atau lebih dari usia 9 tahun ke atas, mau 10 tahun, mau 11, tergantung dari kebinian itu tadi. Cuma kebiasaan awal-awalnya haid itu atau kebiasaan minimum atau paling kurang umurnya itu jadi 9 tahun. Ala sabil sihah, atas jalan dalam keadaan si perempuan tadi sehat, kada atas jalan gading keluar darah tadi, nah usia 9 tahun tadi, la li'illatin, bukan karena sakit ya. Bal, akan tetapi lil jibillah, karena kebiasaan perempuan tadi. Min ghairi sababil wiladah, bukan karena sebab wiladah, sebab melahirkan. Ya, jadi mungkin ada ya kan di antara sepersekian bebinian itu ada yang melahirkan di usia 9 tahun, ada. Sebab ini saya boleh. Min ghairi sabilil wiladah, yakhrujud damnya tadi, keluar darah tadi, ala sabili sihah, jalannya sehat. Nah, ya. Bukan jalan melahirkan. Bila melahirkan berarti tidak ada wiladah. Ini kata bukan sebab melahirkan tadi. Wa qauluhu, dan perkataan musannif, walau nuhu, nah, dan keadaan warna darah yang keluar dari kemaluan perempuan tadi, aswadu muhtadimun ladza'un, darahnya warna hitam, muhtadimun ladza'un, apa kurang bahasa kita, sangat memerah, mahabang, darah yang keluar hitam. Ya bahasa itu ada kombinasi habangnya itu. Laisa fi asdari musakhir makani,
artinya karena begitu habangnya darah tersebut seakan-akan terlihat kayak hilang. Nah itu maksudnya. Karena kehabangan lalu seakan-akan kayak warna hilang. Tapi Sahih di dalam kitab As-Sihah, ihtadama damu istaddat humratuhu hatta iswaddat. Karena bersengatan habang tadi lalu seakan-akan terlihat seperti warna hitam. Artinya berbeda daripada darah normal kita nang habang. Kalau normal habang kan habang biasa, adanya karena bersengatan habangnya lalu seakan-akan kayak mahirip warna hilang ya, kebangatan habang darah haid tadi. Jadi istilah dalam bahasa atau peribahasa Arab itu waladza'athu nar hatta ahraqathu. Api menyakitinya hingga membakarnya. Jadi istilahnya nih mengumpamakan merahnya itu sehingga terlihat seperti hitam. Ya kalau api itu nyarak kan saya perkara menyalakan api itu bahasanya. Nah asalnya habang menurut terus seperti warna hitam. Itu darah haid tadi. Jadi haid bagi perempuan tadi di usia yang minimal 9 tahun, kemudian atas jalan sehat, artinya bukan darah itu keluar karena sakit. Mungkin ada satu penyakit yang karena penyakit tadi bisa keluar darah di kemaluan perempuan. Walaupun hanya berusia 9 tahun, usia minimal paksa atau lebih, tapi keluarnya atas jalan sakit bukan dinamakan darah haid tadi. Ya kan? Artinya orang sehat saja loh. Arti sehat tadi bagian kemaluan itu sehat. Awaknya garing, melihat ini tuh bukan masalah awak garingnya, maksudnya organnya itu, organ kemaluan perempuan itu sehat. Nah, arti jalan sehat itu organ kemaluannya bukan dipadahkan sehat itu awaknya sehat, bukan meskipun ini garing, meriang dingin, kepala sakit, ya kan, organnya sehat saja, keluar darah umur 9 tahun, ya loh darah haid. Jadinya apa? Habang yang bersengatan habang seakan-akan terlihat seperti warna hitam. Wan nifasu kan huwa damul khariju aqibal wiladah. Adapun darah nifas itu adalah darah yang keluar akibal wiladah, sesaat setelah bebinian itu melahirkan. Imbah sudah beranak bebinian toh keluar darah, nah itu namanya darah nifas namanya. Fal khariju ma'al waladi aw qablahu la yusamma nifasan. Adapun darah nang keluar beimbai lawan bayi nang keluar atau sebelum bayi keluar ada darah keluar, nah itu bukan darah nifas. Maka bahasa Banjar keluar ciri bukan dikategorikan nifas, atau beimbai lawan si bayi tadi bukan nifas. Arti nifas itu keluar bayi kalau anak tadi pun ada darah keluar, nah itu nifas. Ini membedakan ini supaya nyaman mengetahui berapa kena masa nifas. Wa ziyadatul ya'i fi aqibah lughatun qalilatun wal aksaru hadzafuha. Pembahasan katanya nih ada kata akibah itu nampak kaya, nah, ya kah itu sedikit tentang memakai, kebanyakan hadzafuha membuang huruf ya. Akibah nih ain qabdah itu nah biya itu kalil sedikit, banyak membuangnya. Jadi apa ain qabdah itu tentang akibah tadi. Wal istihadah mengapa haidamha, itu darah istihadah tadi apa? Huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Istihadah ini darah dua keluar dari kemaluan perempuan, ya kan bebinian. Nah, tapi fi ghairi ayyamil haid wan nifas,
bukan pada waktu perempuan itu datang haid, bukan karena datang bulan. Ya umpama kita bebinian atau bini kita ini ya naik tanggal 1 sampai tanggal 7 misalnya nih, atau anggap di banyak akan masa haid tanggal 1 sampai tanggal 15 nya haid, itu namanya ayyamil haid, hari-hari haid, waktu yang datang bulan. Hari ke-16 berarti di luar hari haid tadi, istihadah. Nifas kan ada pembahasannya, paling sebentar selahzat sekali keluar, imdah itu kada lagi suci sudahnya, boleh mandi wajib, ya. Paling lama kena 60 hari, ya. Paling lama 61 keluar darah masih berarti di luar daripada darah nifas. La ala sabil sihah. Nah, bukan atas jalan sehat organ apa kelamin dunia tadi. Ada sesuatu nama olah darah itu keluar. Ya, kalau ini sehat, haidnya teratur normal, saya juga nifasnya normal teratur juga, paling lawas 15 hari haid. Nifas paling lawas 60 hari tadi. Wa aqallul haidi, paling sedikit haid bagi babinian tadi zamanan, ya untuk nisbah masanya, yaumun wa lailatun, semalam lawan apa sehari dan malamnya, paling sebentar. Wa aqallul haidi zamanan yaumun wa lailatun, paling sedikit masa haid itu waktunya nih sehari semalam. Yaitu miqdaru dzalika wa huwa arba'atun wa ishruna sa'ah alal ittisalil muqdari fil haidi, yaitu miqdarnya seukuran, ya, yang demikian hari dan malam tadi apa? Wa huwa arba'atun wa ishruna, 24 jam sehari semalam darahnya, ya, 24 jam. Jadi bina itu ada menginjak seharian itu, ya kah, keluar darah haid tadi 24 jam, selama 24 jam itu tak berapa kali keluar. Hari kedua umpama sanayan nih, ya, keluar 24 jam, selama 24 jam itu entah sejam sekali kah atau sejam 2 kali kah keluar tuh. Pokoknya selama 24 jam. Hari Senayan, hari Selasa kada lagi keluar, berarti berarti sudah. Sebab paling sedikit masa haid sehari semalam, hitungannya apa? Arba'atun wa ishruna sa'atan, 24 jam. Al ittisal, atas bersambung, ya kan? Al muqtadi fil haidi, pada kebiasaannya masa haid perempuan tadi. Ittisal bersambung untuk haidnya tadi, darah yang keluar tadi, ya. Wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha, paling lama paling lawas orang binyan haidnya 15 yauman, 15 hari, bilayaliha, dengan malamnya, 15 hari 15 malam. Fa in zada 'alaiha fahuwa istihadah, apabila lebih zada 'alaiha, atas si perempuan tadi tuh, ya, lain atas 15, atas 15 hari tadi, melebihan atas 15 hari Pak, bahwa istihadah itu dinamakan darah istihadah, darah penyakit. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un, nah ghalib ini
kebanyakan bebinian ya keumpamane apa diteliti 10 dari bebinian nang haid 7 orang atau sampai 8 orang biasanya ini situn atau sab'un ada 6 atau 7 hari ya kebiasaan. Bisa juga lebih hari ke-8, 9 ada juga, cuma kebanyakan bebinian antara 6 hari dan 7 hari. Wal mu'tamadu fi dzalika. Nah, pengarang kitab musannif nilai memperpegangi daripada 6 atau 7 hari kebanyakan perempuan tadi ya, atau 15 hari dengan malamnya, atau sehari semalaman bagi yang paling sedikit. Nah, fidzalika pembahasan jalika pengaturan waktu tadi sehari semalam paling sedikit, 6 hari atau 7 hari dengan malamnya, 6 kebanyakan, paling lama masa 15 hari dengan malamnya. Kenapa? Al-istiqra' yaitu dengan sesuai penelitian. Nah, ini Imam Asy-Syafi'i sudah meneliti bebinian di zaman situ ya, dan berlaku di zaman sebelum situ dan sesudah sampai kita ini tadi menurut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i bebinian paling setumat haid sehari semalam, kebiasaan 6 atau 7 hari dengan malamnya, paling lawas 15 hari dengan 15 malamnya. Kenapa kita harus tahu juga apa masalah-masalah ini? Nah, supaya orang yang di rumah kita yang berjenis kelamin perempuan, bini kita, anak kita, ya kan, cucu kita, memiliki cucu kayaknya binian, ya kan. Nah, ada fasenya kan, masa sampainya masalah kayak, jadi pun sudah tahu ilmunya, atau kayak ulunna misalnya 15 hari sudah nih haid nih. Nah, hari ini hari ke-16 kenapa masih keluar darah? Ya. Nah, karena kita tahu ilmunya sesuai dengan mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, maka 15 hari itu hari terbanyak. Ketika hari ke-16 bukan lagi dikategorikan dengan darah haid istihadhah namanya. Orang yang darah istihadhah ini maka berlakulah hukum sebagaimana orang yang suci dari haid, meskipun masih keluar darahnya tuh di kemaluan perempuan masih keluar darahnya, walau sama warnanya lawan darah haid misalnya sama nih, tapi hitungan harinya sudah lewat. Nah, maka dihitung ini berasa. Jadi pembahasan haid ini tadi sudah diterangkan di sini. Nah, jadi secara garis besar atau kesimpulan, bilanya paling sedikit sehari semalam, kebiasaan 6 hari atau 7 hari dengan malamnya, paling banyak 15 hari dengan malamnya. Dan darahnya haid tadi warnanya bersengatan merah sampai terlihat seperti warna hitam. Nah, ini masuk masalah nifas ulang nilai. Nah, ini parah menang bini bedianan anak beranak, nah perlu juga ini guys. Wa aqallu nifasifan lahzuh, paling sebentar masa nifas itu selahzuh. Nah, wa uridu biha,
dan yang dikehendaki. Asal kata nih, maksudnya dengan selahzah tadi apa? Biha bilahzah tadi. Zamanun yasirun, masa yang setumat. Nah, selahzah setumat. Ya, setumat. Yang bahasa kita lakian, Ustaz saya pula securat. Paham kalau saya boleh securat tumat aja kalau. Selahzah namanya itu. Wabatidaun nifasi, awal dipadahkan itu darah nifas di mana awalnya? Nah, jadi dikategorikan darah nifas di mana awalnya nih? Min infisalil waladi, ketika yakah si bayi itu sudah infisal, keluar bujur dah dari apa namanya itu kemaluan beginian, keluar bujur ya kan, nah darah keluar nifas sudah, darah nifas tuh kategorinya kan keluar tadi. Wa aksaruhu, paling lama berapa nifas tadi? Situna yauman, 60 hari nifas, berarti 2 bulan. Sabar aja naik, ya kan? Jangan saya pulang. Minta karena gancang pemakan lalu mau aneh kepala sebenarnya patuh paling awas ini seminggu aja datang bulan perai seminggu masih kawan dihilangkan mau tadi lawan main futsal 2 hari seminggu bime kamu 60 hari ya bang bisa mau kepala di antara nah itu diantaranya saya pula hikmahnya nih lakian gitu. Nah boleh bini lebih dari 1 baik diantara hikmahnya nih karena secara apa namanya yo ilmu kejiwaan sifat laki-laki itu memang untuk urusan itu kada tapi kawal lawas menahan sebagaimana perempuan. Makanya saya bilang kalau seseorang itu pasangan laki bini bila nang laki mati berdulu bebiniannya kadang ada sampai meninggal ini kada kawin tahan aja bini nih mati laki ya kan, entah ada cintaan kan, lalu kada terbuka hati nih untuk menerima yang baru. Nah, yang kata saya pun bisa dibilang. Padahal pendatangnya Ustaz Saiful, orang lagi jambut jam saya mau main apa? Alim pulang apa? Cuma dasar kata bisa. Dan kawannya menahan. Dalam urusan biologis kata pikir, tapi memang laki yang mati bini, ayo. Kenapa? Memang kayak itu sudah Allah menciptakan. Nah, makanya dimuliakan, ya kan? Walau ada wajib supaya apa? Tadi misalnya masalah haid, ada juga seminggu jalan menahannya ada juga mereka jangan rakian nih seminggu jalan menahan mau mau ada orang membaca masalah 100 masalah tentang masalah agama ini buku yang dikarang salah seorang ulama Betawi Tuan Guru Syafi'i Haji ini kan menggerak hilap lama sidin jadi orang ada takun-takun nilai masalah lawan sidin dipikir saya pula dipikir ambil jawaban tuh ada berapa kitabnya dudukannya ada lu membaca satu masalah orang bertanya Kiai bagaimana ketika seorang perempuan bininya ini anak itu kan
memang gawe bini haid itu umumnya apa? Haram loh, haram ya. Bersedap-sedap antara pusat dan lutut itu haram. Bersedap-sedap bagian atas berarti boleh kan? Boleh. Tapi karena menggawe bagian atas ini, sampai ke situ katanya pulang. Nah, haram kalau tetapi bersih haramnya menggawe bini ketika haid lebih ringan haramnya daripada si laki tadi yang bahasa Banjar apa malah melakung. Misal kada menahan lagi dan pokoknya nih kada kawa kada dihajukan harus jaka bahasa kita ya sudah biar bini nyawa haid gawe ya daripada mun nyawa kada menggawe bini nyawanya pasti melakung bahasanya nih. Dan di sini masih jaka bahasa kita tuh walaupun gawinnya haram juga mun kawat jangan bang ya kan jangan kita tahan ya barangnya itu kusutika bibla ciuman sarawat ya bibla supaya tapi hamuk ini tahunya bini datang bulan jadi badan nonton film BM aku mau coba bilang mau ya kak jaka mau main bola masih penting ya Allah mau koyo hotel tapi kan maka itu ya. Jadi itu tuh artinya ketika dalam keadaan sesuatu yang kayak itu ada pilihannya aja sudah bahasanya nih ketimbang melakukan perbuatan zina. Kenapa? Haramnya menggawe bini saat datang bulan berarti ya kedada hak hukumnya walaupun dianjurkan kita bersedekah sekedar berapa banyak darah bini itu umpama nang banyaknya darah misalnya nah banyak tuh sedekah kita niatakan untuk membayar kifarat tapi kata jatuh hak hukum kalau zina ya kan berat terus hanya bisa kenal berat hak hukumnya ada pulang itu apa dan bahaya juga kalau segi kesehatan jangan yang menggawe bini waktu haid itu ya waktu haid itu mengkada khilaf waktu belajaran di Kubah nih Kampung Melayu guru belum awal nih membahas tentang hadis Nabi yaitu ada masalah di zaman Sayyidina Abu Bakar saat itu mengkada khilaf nih ada seorang laki-laki yang mengadukan perkara bininya ini ya lawan khalifah Sayyidina Abu Bakar mengkada khilaf misalnya nih jangan bahasa kita kulit ulunina ya kah orang Arab kan kebanyakan warna hitam loh tapi kan kada hiram benar bini sama kenapa anaknya warna abang anak yang lahirnya warna abang betul bu bahaya kada ada tes DNA ya kan nah jadi orang laki ulunnya bukan menyangka jahat atau menuduh bini cuma di mana jalurnya kenapa anak beda warna ya seorang warna coklat atau hitam bini kayak itu juga anak warna apa jaka seorang hiram bini abang masih penting atau seorang abang bini hiram anak keluar apa abang atau hiram masih kawan di anokan kalau keabahnya kawannya gini kada umanya hiram abahnya hiram anaknya abang sampai bingung ya kan lalu minta pendapat lawan Sayyidina Umar karena itu kisahnya kejadian itu dan Sayyidina Umar supaya jangan bersangkaan yang kada bagus aku bertakun di sini lawan ikam nih yang laki nih ikam surahkah atau pernahkah menggawi bini ikam waktu bini ikam haid ingat akan pernah lah nang kada tahan lagi itu timbul bini waktu haid belum metianan kan udah haid terus belum metianan lagi nih pernah lah menggawe bini waktu haid oh ini
pernah ulun menggawi ketika bini ulun haid dan tak keluar di dalam, tak keluar di dalam. Bingung kita paham atau memang keluar itu di luar ya dan keluar di dalam. Orang lagi bini jangan paham nih keluar di dalam, masuk ke dalam, keluar di dalam. Nah dari tempat cukup itu 100% anak tikam. Jangan bahasa kita Banjar lebih baik kasindiran, ada kasindiran jangan. Makanya dia bini betianan nih bagus di rumah tuh gambar-gambar orang soleh. Itu tuh mudah kasindiran sih. Akhlak ya kan. Abah guru mana puas, mana alim ya Allah, suara bagus, akhlak gana gambar di kamar. Jadi bini berapa tuh gambar abah guru orang dilihatnya usut, parutnya seorang nggak usut, ya kan? Nah mudahan ya Allah sebagaimana pihak nih mengadakan abah guru yang kayak ini lah puas, alim, suara bagus, kurang ma'rifat yang luar biasa. Mudahan anak ulun kayak dua itu. Jadi kan mau masuk tangan bini, tangan lakinya, jangan tangan dulu. Itu saya mulai. Minta masuk tangan untuk saya pul ya. Nah, ya kan. Kalau bilang mau jual kita anaknya berjambut jangan. Terus saya pul apa ada di sini? Jangan. Sampai ambil tangan lakinya, terus saya mulai. Nah, lakinya sudah mau masuk tangan. Jangan tangan dulu ya kan. Jadi kalau bina tak bawa berani muncul. Nah, bisa. Jadi itu sudah nomor karena kita maksudnya kesindiran gara-gara kita menggawi ini waktu hari jadi bang. Nah sama. Waqalibuhu arba'una yawman, kebiasaan golib kebanyakan bebinian bilanya nifas itu berapa? Arba'una yawman 40 hari. Awas juga kan? Ya kan? Awas juga. Ini mau bawa bahalawat dan itu teh pula betapa. Wal mu'tamadu bidzalika, dan mu'tamad atau apa namanya dijadikan pegangan itu dalil atau ketentuan tadi. Kenapa? Sama al-istiqra'u aidan, karena hasil penelitian juga sudah. Karena berhafal Imam Syafi'i, ya karena berhafal penelitian. Jadi beberapa ratus perempuan yang ada, itu adanya bila nifas lahzah, bilanya paling kawas 60 hari, kebiasaan 40 hari dengan malamnya. Wa aqallu tuhri, dan paling sedikit tuhur masa suci. Ibadah dari haid itu ada masa sucinya berapa? Al-fasili, yang memisah bainal haidataini, di antara dua haid berapa? Khamsata asyara yawman, 15 hari. Nah itu tuh masa suci. Jadi bebinian tentang haid sehari nih, hari semalam. Ada kalau haid misalnya 15 hari haid pulang, sudah haid itu. Kenapa terpisah dengan 15 hari tadi? Sebab masa suci itu 15 hari dengan malamnya, 7 hari, kemudian hari ke-8 berarti sampai hari ke-15, 15 hari maksudnya loh. Tambahkan aja 8, berarti mulai 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, tanggal 23, nah, itu berarti sudah. Seandainya Pak haid 7 hari kebiasaan, 8, 9, 10 berarti 11 keluar darah. 11 keluar darah, berarti darah masih darah apa? Darah haid, meskipun 3 hari tadi kada keluar. Kenapa? Belum lagi sampai masanya suci 15 hari tadi, dan belum sampai maksimal haid. Maksimal haid berapa? 15 hari dengan malamnya. Nah ini kan kasihan sih guys, ketikanya puasa namun sembahyang pada kisah. Misalnya awal Ramadan datang bulan Zulhijjah sampai hari ke-7, itu berarti hari ke-8 berarti
mandiaina puasa itu 9, 10 berarti hari ke-11 keluar bulan darah. Nah, maka masih dikategorikan atau dimasukkan ya kan darah tadi dengan darah haid. Kenapa darah haid? Masih 11, belum maksimal 15 hari. Jadi pang hari 7, 8, 9 berasih nih dianggap masih haid. Berarti katanya berapa mengkodonya? Hitung aja. Hari ke-10 keluar bulan darah. Nah berarti 11 bang keluar bulan darah. 13 keluar, 14 keluar, 15 keluar, 16 keluar. 16 kan dihitung lagi, hitung berasih itu kan. Itu kalau membedakan. Jadi kadang mesti harus 7 hari masa kebiasaan, bisa aja hari 7 sudah berasih, hari ke-8 mandi, 9 sembahyang awal sudah nih 10, hari ke-11 kalinya keluar buang darah, maka dihitung akan dengan darah haid 2 hari itunya tadi. واحترز المصنف بقوله بين الحيضتين Jadi keringkasannya bahwa masa suci itu adalah 15 hari dan malamnya. Jadi supaya jangan sampai tak ambil di masa suci tadi bagi perempuan yang haid. Nah, misalnya inya kebiasaan 7 hari, hari ke-8 berasih ya. Lalu 8, 9, 10 ada lagi darah keluar sembahyang nih, puasa nih. Sekalinya hari ke-11 keluar pulang darah. Nah, berhubung belum sampai masa lama haid 15 hari, masih hari ke-11, maka itu darah tetap dipadahkan dikategorikan darah haid, ya kan? Nah, 6, 8, 9, 10-nya Bang Guru waktunya puasa. Nah, itu dihukum makan masih dalam keadaan haid meskipun berasih. Menurutinya hari 11 keluar pulang. Beda misalnya sampai hari 15 haid, hari 16 keluar, nah itu dikategorikan istihadhah. Dan baca kitab Datus itu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala